Siapa sangka, janji yang lama terkubur itu membawaku bertemu seseorang yang membuat hatiku berdetak tak karuan. Seorang pria yang bahkan tak pernah kuceritakan pada siapapun sebelumnya. Inilah kisahku Mendut. Bukan tentang cinta yang mudah, tapi tentang perjalanan menemukan arti mencintai dalam diam. Namaku Mendut. Usiaku 25 tahun, dan aku saat ini berstatus sebagai mahasiswi S3 serta dosen di Fakultas Hukum Universitas Mandala. Tak banyak yang tahu pekerjaanku ini, termasuk calon mertuaku dan calon suamiku. Mereka hanya mengenalku sebagai mahasiswi biasa. Tante Nia dan Om Ardi, sahabat mendiang orang tuaku, bersumpah untuk menikahkan anak mereka denganku demi menepati janji lama. Namun sebelum semua itu terwujud, kedua orang tuaku meninggal dunia. Mas Eko, putra sulung mereka, menolak perjodohan itu mentah-mentah. Ia bahkan mengejekku sebagai karung beras merindukan bulan. Jujur, aku tak sakit hati. Dengan berat badan overweight waktu itu, aku tahu diri. Tapi hinaan itu justru memacuku berubah. Aku mulai diet, rajin ke gym, dan pilates demi kesehatan. Seiring berjalannya waktu, aku melupakan soal perjodohan. Sampai suatu hari, Tante Nia menelepon, memohon agar aku memenuhi janji orang tua kami dengan menikah dengan putra keduanya, Syaka. Awalnya aku ragu. Dari cerita yang beredar, Syaka pernah ditinggalkan oleh tunangannya, Rima, karena masalah finansial. Katanya, Syaka belum bisa move on. Aku pun mencari tahu. Ternyata kabar itu benar. Namun, tak pernah ada wanita lain yang diperkenalkan Syaka ke keluarganya setelah peristiwa itu. Aku bimbang. Bagaimana aku bisa membangun rumah tangga dengan pria yang hatinya masih tertinggal di masa lalu? Namun desakan keadaan, termasuk rumor tidak sedap tentangku di kampus, membuatku akhirnya menyetujui lamaran itu. Hari ini, aku bertemu Syaka untuk pertama kalinya. Dan aku terkejut. Dia jauh lebih tampan dari yang kubayangkan. Tinggi, gagah, dan ramah. Beda dengan Mas Eko. Aku bahkan bertanya-tanya, bagaimana mungkin Rima meninggalkannya? Aku sempat minder, membayangkan hinaan lama Mas Eko. Tapi Syaka tersenyum padaku, membuat kekhawatiranku mencair sedikit. Kami berbincang singkat, lalu aku memberanikan diri berkata, aku tahu semuanya Mas. Pernikahan ini hanya memenuhi janji. Kita hidup dengan batasan masing-masing. Jika suatu hari, Mas menemukan orang lain, aku siap mundur. Syaka hanya diam, lalu akhirnya berkata pelan, kita jalani saja. Yang penting, janji ditepati. Dalam hatiku, aku berharap, semoga aku bukan hanya sekadar janji yang harus ditepati.